Halo teman-teman, ketemu lagi di Studio Animasi Channel. Teman-teman, gambar-gambar berikut ini yang saya tunjukkan adalah gambar-gambar yang saya buat menggunakan sebuah aplikasi AI yang baru saja saya temukan. Ini bukan memakai Leonardo seperti biasa atau menggunakan Midjourney ya, walaupun ketajaman gambarnya memang mirip-mirip. Tapi ini menggunakan sebuah AI yang cukup cepat, gratis, dan enaknya itu gambarnya bisa lebih kelihatan real gitu loh. Nah, kenapa saya nggak menggunakan Leonardo kali ini? Karena saya mau mencoba sesuatu yang baru supaya teman-teman juga bisa mendapatkan alternatif lain ketika Leonardo tidak bisa digunakan atau Midjourney udah kemahalan. Oh ya, ngomong-ngomong Midjourney emang udah mahal banget teman-teman. $10 sebulan untuk mengenerate gambar. Kalau saya rasa itu udah cukup membebani ya. Oke, biar nggak lama-lama, pakai aplikasi apa saya dan bagaimana cara memakainya. Teman-teman simak video ini sampai dengan selesai, jangan ada yang di skip supaya langkahnya nggak ada yang kelewat. Yuk, let's go! Tapi sebelum lanjut, untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng. Juga like dan share agar video ini bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Oke teman-teman, seperti biasa langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka browser kalian. Nah kemudian di sini nanti saya kasih link ya di deskripsi, teman-teman tinggal copas saja. Itu namanya seperti ini teman-teman. Nah ini dia teman-teman yang aplikasi yang saya bilang tadi, namanya adalah Flux. Flux sendiri ada 3 ya teman-teman. Ini ada Fluxnail, Flux Pro, dan Flux Dev. Saya belum coba yang Flux Dev dan Flux Pro karena saya rasa Fluxnail itu sudah mencakup dua-duanya ya teman-teman ya. Jadi kita bisa langsung bikin gambar hanya dengan masuk ke salah satunya ini aja. Tapi kalau teman-teman nanti mau coba, silakan aja Flux Pro atau Flux Dev. Kalau Dev rasanya dari namanya aja udah seperti kayak developer gitulah ya, saya nggak ngerti. Oke, terus sebelum kita coba, kita lihat pricingnya dulu. Kira-kira dikasih harga berapa sama dia? Ini agak bingung sih bacanya, tapi intinya murah lah ya teman-teman. Karena teman-teman menggunakan CPU aja ini cuma $0,36 per jam, CPU-nya 4 kali, RAM-nya 8 GB. Ya teman-teman bisa lihat-lihat di sini lah. Saya kurang paham juga ngebacanya. Cuma saya rasa ini bisa digunakan secara gratis. Ini teman-teman bisa lihat beberapa contoh atau beberapa fitur yang mereka sediakan ya teman-teman dari si Flux ini. Dan kali ini kita seperti di awal tadi, kita mau pakai yang Fluxnail. Tinggal klik aja. Ini sampai saat ini saya belum ada sign in atau sign up atau apa-apa ya teman-teman. Ini udah langsung dikasih dashboardnya Fluxnail. Dan ini ada contoh kue, kayaknya lumayan enak ya. Nah seperti ini juga ada beberapa contoh lainnya, teman-teman bisa pakai nanti. Oke, biar nggak terlalu lama, ini saya mau coba bikin. Dan seperti biasa nanti prompt yang saya pakai itu saya sematkan di deskripsi. Jadi teman-teman jangan lupa ngecek deskripsi ya teman-teman. Oke, kita masukin aja sini untuk praktek gambar yang pertama. Atau ini astronaut hatching from an egg on the moon. Astronot kecil, saya nggak ngerti niatnya kecil tuh apa, tapi astronot kecil pecah dari dalam telur di bulan. Di sini teman-teman bisa rubah aspek rasionya. Di sini disediakan banyak sekali rasio ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai 1:1 itu udah pasti kotak, 16:9 itu landscape, 9:16 itu portrait, atau kayak semacam reels gitulah teman-teman yang panjang begitu ya. Oke, untuk kali ini saya coba dulu pakai aspek rasio 1:1 atau kotak. Gambar yang mau dibikin satu aja dulu, kemudian di sini saya kosongin. Nah, teman-teman bisa rubah formatnya kalau teman-teman mau. Di sini secara default dikasih WebP, teman-teman. Tapi teman-teman bisa rubah ke JPEG atau PNG sesuai keinginan teman-teman. Yang lain-lain ini nggak saya apa-apain, biarkan dia apa adanya. Kemudian kita klik run.
Nah ini teman-teman gambarnya udah jadi, cepet banget ya teman-teman. Ini hitungannya cuma 1,2 detik aja untuk menciptakan gambar sekeren ini teman-teman. Ini gambarnya cukup bagus, cukup real ya teman-teman. Tapi ya seperti kebanyakan gambar hasil generate AI pasti ukurannya juga kecil, dan itu teman-teman bisa upscale atau teman-teman bisa pakai dengan cara gratisan. Teman-teman bisa nonton video saya yang ini supaya bisa mengupscale gambar apapun yang teman-teman generate dari AI, entah itu Bing atau Leonardo atau apapun yang gratisan teman-teman, termasuk Fluxel ini teman-teman ya. Tinggal klik aja di videonya, gambarnya yang ini. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini saya bikin tadi pakai aspek rasio 1:1. Teman-teman bisa langsung download gambarnya di sini teman-teman. Oke, gimana kalau kita rubah dulu rasionya jadi 16:9 atau full screen. Kita klik dulu teman-teman. Dan ternyata seperti ini teman-teman gambarnya. Ya, pasti berubah ya, karena seperti kita tahu ya teman-teman, AI itu kan dia mengumpulkan data dari banyak tempat untuk dijadikan image. Makanya walaupun promptnya sama, itu gambarnya pasti berbeda. Tapi teman-teman di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini gambarnya udah cukup bagus ya teman-teman ya. Ini gambarnya udah cukup detail kalau saya rasa. Seperti ini ya teman-teman. Nah, terus gimana kalau kita mau bikin sebuah gambar realistik? Oke, teman-teman bisa bikin gambar realistik dari prompt yang juga saya sertakan di deskripsi seperti ini. Misalkan teman-teman, ini saya pakai aspek rasio yang sama supaya saya nggak perlu rubah-rubah. Kemudian outputnya JPEG. Kemudian kita bisa run. Nah teman-teman, kalau ada kayak gini itu bukan berarti terus dia melarang ya teman-teman. Ini bisa jadi cuman perkara spasi seperti ini teman-teman. Kayak gini nih. Saya coba kasih spasi dulu. Kemudian kita coba run lagi. Ini saya menciptakan sebuah gambar realistik dengan ketajaman gambar ketika difoto, karakternya seorang perempuan dan berformat sinematik. Seperti ini teman-teman. Cukup dalam ya gambarnya, lumayan lah. Oke, itu teman-teman lagi-lagi teman-teman bisa download di sini ya teman-teman. Tinggal download aja. Gimana kalau misalkan kita mau bikin gambar kartun-kartunan nih? Oke, kita coba aja ya teman-teman. Kita coba bikin sebuah gambar kartun atau gambar tokoh animasi seperti ini. Kita coba run. Oke teman-teman, ini cukup cepet loh ya teman-teman. Ini setiap gambar yang saya ciptakan, setiap gambar yang saya generate itu rata-rata hanya berkisar 1,2 detik durasinya. Cukup cepet ya teman-teman ya. Dan gambarnya cukup detail. Untuk kali ini kesalahannya ada di sebelah sini teman-teman, di tangan. Ini tangan yang satu jarinya cuma 4. Apa saya salah lihat dari sudut pandang yang lain ya? Tapi kayaknya sih cuma 4 ya, tapi sudahlah. Namanya juga AI ya kan. Oke. Terus gimana caranya kalau saya mau memasukkan teks? Kebanyakan AI itu seringkali salah menempatkan teks. Padahal promptnya saya rasa udah cukup detail ya. Nah kali ini saya mau coba pakai Fluxel. Apakah dia bisa menempatkan teks sesuai dengan permintaan saya? Di sini saya masukkan 3 karakter, yang satu tiga-tiganya pegang papan, Ada 3 karakter, tiga-tiganya memegang papan, satunya pegang sebuah papan dengan tulisan studio, yang kedua dengan tulisan animasi, dan yang ketiga dengan tulisan AI. Sekarang kita mau coba lihat bagaimana hasilnya. Wow, nah ini dia teman-teman, gambarnya udah jadi. Ini saya bedah ya promptnya ya. Ini 3 magical wizards stands on a yellow table. 3 orang penyihir itu berdiri di atas meja berwarna kuning. Ini udah benar ya teman-teman. Kemudian di sebelah kiri
Seorang penyihir dengan jubah hitam memegang papan bertuliskan studio. Nah, di sini juga udah benar. Kemudian di tengah ada penyihir perempuan dengan jubah merah memegang papan dengan tulisan animasi. Nah, ini juga udah benar, animasi. Tulisannya nggak ada yang salah. Kemudian di sebelah kanan seorang penyihir dengan menggunakan jubah biru memegang papan dengan tulisan AI. Ini juga udah benar teman-teman. Lalu di belakang mereka ada naga berwarna ungu. Nah, ini naganya teman-teman. Saya zoom ya. Nah, seperti ini teman-teman. Hasilnya cukup, buat saya sih cukup memuaskan. Teman-teman boleh coba-coba dengan mengganti-ganti teksnya teman-teman. Barangkali teman-teman mau membuat sesuatu yang ada tulisannya seperti ini. Karena selama ini yang kita tahu adalah membuat seperti ini menggunakan ideogram, tapi kali ini hanya dengan satu aplikasi ini aja kita udah selesai teman-teman. Oke teman-teman, silakan bereksperimen. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.